Sekarang Anda sudah mengakui bahwa tidak boleh memberikan salam kepada non-muslim? Oke, saya terima ya. Oke. Saya baik, kita lanjutkan ke tema berikutnya ya. Salam. Baik, saya cuma niatnya salam saya buat kaum muslim ya. Tadi katanya boleh. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Sip. Saya mau tanya, Anda kemarin main film nggak? Iya. Anda kemarin main film nggak di Malaysia? Main film Walid. Main film. Walid. Saya nggak pernah main. Aku pikir Anda Walid yang main film di Malaysia. Oke, baik. Apa yang mau Anda sampaikan ini, Ustadz? Silakan. Apakah Anda seorang Ustadz? Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Ustadz? Saya Ustadz. Wish, berani dia mengaku Ustadz, teman-teman. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Yang muslim coba ketik angka 2 begitu ya, sehubungan dengan rob kalian yang ada 2. Ketik angka 2 supaya saya naikkan. Ini banyak yang naik, tapi banyak yang Kristen naik ini. Saya dibilang jangan mengajukan permintaan naik. Iya, Ibnu Sabil, Muslim Bang? Ya, Bang. Ya, silakan Ibnu Sabil, nyalakan kamera. Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil. Bang, Anda umur berapa ini? 36. 36. Oke, baik. Kadang-kadang tok-tok ini kadang-kadang ada error-errornya. Iya. Berarti sumuran. Oke. Ibnu Sabil, saya mau nanya ini. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Saya tidak menuhan Yesus, tidak. Penuhan siapa? Saya tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Muhammad. Oke, tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Muhammad. Oke. Tapi jangan gelap-gelapan, Bang. Jangan gelap-gelapan. Coba cari dulu ya. Ya, bisakah Anda cari tempat supaya saya bisa melihat? Ini gelap soalnya, Bang, gelap. Coba nyalakan dulu lampunya, Bang. Aduh, sungguh Anda ini. Kamu mau main Oke, kita main kamu main doktrin. Iya, Bang, tapi coba Anda pindah dulu ke tempat yang terang. Yo. Oke, kamu mendoktrin otak, mau cuci otak. Oke, saya ladenin. Iya, tapi Anda pindah ke tempat yang terang dulu. Nah, itu kan keren. Nah. Ya, Bang Ibnu Sabil. Tadi Anda tidak mengaku mempertuhan Muhammad. Saya mau tanya dulu nih. Kalau ada orang yang mengikuti setan, menjalankan perintah-perintah setan, taat, patuh, tunduk kepada gitu. Nggak boleh. Nggak gini. Agama saya tidak mengancam. Tenang dulu, tenang. Gitu. Salah. Tenang dulu, jangan diskusi. Tenang. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ada orang bernama Udin. Anggap nih Udin. Udin ini mengikuti setan, menjalankan perintah-perintah setan, taat, patuh, tunduk kepada setan. Pertanyaan saya, siapakah yang dituhankan oleh Udin, Allah apa setan? Sekarang gini, kan simpel kan, pertanyaan nggak bisa dijawab kan? Pertanyaan saya
Simple. Itu Siapa yang dituhankan oleh Udin ketika si Udin berlaku demikian? kamu kan nanya, apa namanya, jangan dianalogikan kayak gitu. Kamu nanya, umat Islam itu menuhankan manusia atau dia? Enggak. Coba kamu baca surah. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi tidak bisa dijawab. Ya. Pertanyaan saya saya menjawab sederhana. Jikalau seseorang taat, patuh, tahluk, tunduk, mengikuti setan, menjalankan perintah-perintah setan, siapakah yang dipertuhan seseorang itu? Enggak, bisa begini. Kita Anda dulu. Sulit memang menjawab pertanyaan itu. Karena kalau mereka jawab jujur, mereka akan kena perangkap mempertuhan Muhammad. Karena umat muslim itu taat, patuh, tahluk, tunduk, mengikuti perintah-perintahnya Muhammad. Makanya kalian tiada lain adalah umat yang mempertuhan Muhammad. Muhammad itu utusan apa namanya, utusan yang Oke, membawa sekarang saya wahyu. tanya, ada nggak orang yang Menyampaikan mempertuhan wahyu. iblis? Ada nggak orang yang mempertuhan Ya, setan? mungkin ada. Ya mungkin ada di luar sana. Jangan mungkin. Tapi dalam Jangan Islam mungkin. itu- Dengar, menurut agama Islam, apakah semua manusia mempertuhan Allah? Hah? Iya. Hah? Saya Semua. mempertuhan Allah. Ya benar. Saya mempertuhan Allah. Menurut Islam, menurut agama Islam. Ya. Sungguh nekat yang nyata. Iya. Berarti Bisa semua begini, orang kan? dengar. Menurut Al-Quran atau menurut agama Islam, apakah semua manusia ini mempertuhan Allah? Sekarang gitu. Ya, apa namanya, manusia dalam Al-Quran ada yang mempertuhankan apa namanya selain Allah seperti Oke. Yesus. Misalkan Oke, dalam surah berarti banyak- ada orang yang surah banyak- mempertuhan selain Allah, betul? Ada. Yesus contohnya Oke. umat Kristen. Ada nggak Anda orang sendiri yang sesat. mempertuhan setan? Mana? Ada Dalam- nggak ada, orang yang ya, mempertuhankan setan? Ada, ya. Ada. Sekarang saya tanya, setan utusan Ada, ya. siapa? Hmm. Setan itu utusan siapa? Ya, sekarang begini saya tanya. Tenang Sekarang gini, dulu. Kan menurut logikamu, karena utusan Allah, maka Jauh. tidak Agama mungkin dong. dia dipertuhan. Aduh. Tenang. Ini logika orang Islam Saya kasih awam nih saya. begini. Enggak. Logika orang Islam awam begini. Enggak, Karena bukan. Muhammad Justru kamu utusan, enggak maka tahu. dia tidak dipertuhan. Betul. Saya mau kasih benar. tunjuk. Setan sekarang gini, itu, kamu- dengar. Syahadat. Kamu ngerti syahadat enggak? Tenang. Syahadat enggak? Setan Enggak, kamu itu ngerti syahadat utusan enggak? Allah enggak? Kamu syahadat yang nggak ngerti? Setan itu utusan Allah enggak? Sekarang misalnya syahadat kamu ngerti enggak? Syahadat ngerti nggak? Aduh. Saya tanya, syahadat ngerti nggak? Aduh. Kamu juga ngerti syahadat. Apakah kamu Ayo, tahu bahwa syahadat yang setan ngerti. itu utusan Allah? Apakah kamu tahu syahadat itu apa? Kalau kamu tanyakan kata Muhammad, Sebelum kami kita ke membutuhkan manusia, kamu tahu syahadat nggak? sebelum kita ke syahadat, saya mau Belum tanya kamu dulu. tahu. Enggak, Apakah jawabannya di situ. apakah Jawabannya di situ. setan itu utusan Jawabannya di Allah? situ. Nah, gini, pertanyaannya data yang Takut valid. dia. Jangan kemana-mana. Saya Data yang tunjukkan valid, ya, saya tunjukkan Jawab ini, ayatnya. Data yang valid. Kamu tahu Baik, syahadat saya nggak? tunjukkan surat Maryam. Baik ya. Surat Maryam ayat yang ke Bentar. Di dalam Quran surat Maryam, di mana di sini dikatakan bahwa iblis itu adalah utusan, setan itu adalah utusan Allah, betul? Perhatikan sebentar ya. Bukan. Waktu sebelum itu iblis itu dulu memang apa namanya makhluk yang apa namanya menyembah Allah. Tapi ketika dia sombong, dia diusir dari surga. Ya, berarti Itu maksud ayat itu. berarti setan itu diutus Allah enggak? Sekarang itu begini. Sebentar, saya tanya, setan diutus Allah enggak? Enggak. Hah? Enggak. Setan tidak diutus Allah. Enggak diutus Allah. Dia enggak diutus Allah. Kalau saya Enggak. tunjukkan bahwa Allah mengutus setan-setan gimana?
Sekarang begini. Baik, saya Silakan. tunjukkan ya bahwa Silakan, Allah baca. mengutus setan. Ntar. Perhatikan. Perhatikan ya. Aduh, saya itu ayat-ayatnya tidak hafal, teman-teman. Perhatikan. Di dalam Quran, surat Maryam ayat 83. Tar, saya balikin dulu kamera saya. Kalau kamu baca Mau bantah dulu Quran, argumenmu. Sebentar, saya bantah dulu argumenmu. Balikan kamera saya. Oke. Ini Quran surat Maryam ayat 83. Oke? Dan tidakkah kamu Al-Qur'annya baca kalian? dan tidak kamu takut sama terjemahan Al-Quran? Takut? Enggak. Terjemahnya salah. Kamu baca. Apakah terjemahnya salah? Ya, kamu baca. Oke, Saya baik. baca Tidaklah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim atau mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Pertanyaan saya nih, baca tafsirnya ya, nih, baca tafsirnya nih. Tidakkah kamu wahai Rasul melihat bahwa sesungguhnya kami menguasakan setan-setan kepada kafir nih, mengutus setan-setan nih, perhatikan nih. Saya bacakan nih ya. Melihat nih. Tidakkah engkau wahai Rasul melihat bahwa kami telah mengutus setan-setan itu? Jadi yang mengutus setan siapa? Enggak, gini. Sebentar, saya tanya dulu, yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan siapa? Enggak, sekarang kamu gini. Aduh, mulai. Kamu ngerti Akrobat, sudah akrobat. Ibnu Sabil, saya tanya, siapakah yang mengutus setan? Kamu kemana-mana. Siapakah yang mengutus setan? Gini, saya tanya, kamu ngerti asbabun nuzul enggak? Ya, sebelum kita ke asbabun nuzul, siapakah yang mengutus setan? Sebelum kamu mengartikan itu, sebelum kamu mengerti tadi kamu bilang karena utusan maka tidak mungkin dituhankan. Tadi saya tanya, apakah ada orang yang menuhankan setan? Kamu bilang ada. Ada nggak orang yang menuhankan setan? Kamu. Ada nggak orang yang menuhankan setan? Kamu kalau menerjemahkan, kalau menafsirkan Al-Quran itu harus. Makanya saya bilang, janganlah kamu naik kemari jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nanti kamu akan menjadi pusing sendiri. Itu kamu nggak tahu. Kamu membahas tadi menuhankan manusia, umat Islam menuhankan manusia, tapi kembali kemana-mana. Ya kamu mempertuhan Muhammad, gimana? Apa alasannya? Apa alasannya? Saya bantah. Saya balikan kamera saya, agak pilek saya. Syahadat itu nggak ada. Baik. Syahadat itu nggak ada yang namanya Tuhan manusia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, coba artikan syahadat. Coba artikan dulu syahadat itu. Artikan. Saya sudah pernah bilang ya, ketika seorang muslim mengeluarkan sepatah kalimat, maka di detik yang sama dia mengeluarkan 10 kedustaan. Coba apa syahadat Anda? Coba apa syahadatmu? Anda mendoktrin orang seperti. Tenang. Apa syahadatmu? Asyhadu. Apa arti asyhadu? Kamu juga nggak lancar, kamu salah. Asyhadu. Apa arti asyhadu? Bang Jembret, makasih Bang Jembret. Thank you Bang Jembret. Dengar, apa arti syahadat? Asyhadu itu artinya apa? Bersaksi, betul? Syahadat itu sekarang gini. Kamu ngerti gak? Syahadat itu artinya apa? Aku bersaksi. Coba kamu sendiri apa kan? syahadat? Bersaksi salah, itu asyhadu aku. Salah bisa. Terus? Ini salah. Kamu aja udah begitu gagal. Baik, kita lihat arti syahadat ya. Kita lihat arti syahadat. Arti apa? Syahadat. Perhatikan. Perhatikan arti syahadat dalam bahasa Indonesia ya. Kita terjemahkan ya arti syahadat. Perhatikan. Syahadat artinya. Kita lihat arti syahadat. Saya balikan kamera saya ya. Kok gelap-gelapan lagi nih? Nih, saya balikin. Aduh, memang mereka ini berada dalam kenekatan yang nyata ya teman-teman. Ini syahadat dalam agama Islam. Ini saya bacakan. Tenang.
tenang. Syahadat nih, syahadat nih. Iya. Di dalam syahadat, pengertian syahadat, nih kita bacakan. Kita bacakan nih. Arti syahadat. Yo. Asyhadu, betul? Iya. Oke, artinya Enggak salah. saya Asyhadu apa sebentar. asyhadu? Kamu dulu salah baca. Sebentar. Salah. Asyhadu apa? Udah mulai gelap-gelapan. Asyhadu itu artinya. Apa arti asyhadu? Asyhadu itu Cina. Salah. Kalau asyhadu artinya aku bersaksi. Kamu Oke, aku salah. bersaksi. Goblok. Oke. Kamu bersaksi, betul? Goblok. Kamu bersaksi, betul? Hah? Ya, asyhadu. Bersaksi. Asyhadu itu Apa namanya pengertian tapi saksi? Cina. Kamu asyhadu goblok. Sekarang gini aja. Tadi kamu sebut asyhadu. Asyhadu itu artinya bukan. Ngamuk dia udah emosi dia. Emosi nih. Kamu salah besar. Kamu mengatakan kamu bersaksi. Kamu gagal. Kamu mengatakan kamu bersaksi, kamu betul? ngomong benar, tapi Kamu mengatakan kamu bersaksi, Iya. betul? sekarang begini, tanya. Asyhadu. Kapan kamu Asyhadu itu- menyaksikan? Ya, asyhadu sekarang. Tadi nama tadi kamu sebut Mau ke gua. Udah kamu sampai gua dulu. Kalau udah sampai gua kabarin saya. Oh. Gelap-gelapan begitu. Ya, silakan. Teman-teman, ya, kalau mau naik, perhatikan perangkat kalian, ya, sinyal, pencahayaan, gitu ya. Jangan naik-naik kalian di gelap-gelapan, nanti Anda jadi nabi. Ya. Biarlah yang jadi nabi itu nabi tetangga sebelah. Terima kasih Bang Agus Ibrahim. Kita kasih naik ada Trisno. Ya, Trisno, silahkan nyalakan kamera. Halo, Trisno? Sebentar ya bang. Ya, Trisno Muslim. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga. Trisno, saya konfirmasi dulu nih, Mohon Trisno. maaf sebelumnya bang. Bang, mohon maaf. Saya Kristen bang. Oh, Kristen. Kupikir tadi apa. Saya Kira. fans Bang Edis gitu kan, makanya minta nonton. Oke. Saya turunkan dulu ya Bang Trisno ya. Semangat abangku. Semangat abangku. Tapi yang saya heran Bang, nama Abang Trisno, tapi logat Abang macam dari Belanda. Nias bang Nias, Sumatera Utara. Nias, tapi kok Trisno? Setahu saya nama teman-teman saya ada juga namanya Trisno, tapi orang Jawa. Tapi namanya Semangat ya Trisno. bang. Oke, saya turunkan ya. Siapa bang? Oke, saya turunkan. Trisno, tapi ini. Mungkin orang tuanya mungkin ya, kawin beda suku. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita lihat ada Ustadz Eri. Ya, selamat malam Ustadz Eri. Ya, selamat malam. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Ayo. Ini Ustadz nih teman-teman nih. Apakah dia berani mengaku Ustadz di hadapan saya? Karena selama ini belum pernah ada yang berani ngaku Ustadz di hadapan saya. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Bisakah Anda menyalakan kamera? Bentar, Enggak semuanya. bentar ya. Silakan. Ini masih ada. Iya, Assalamualaikum. Ustadz. Mengucapkan assalamualaikum. Sungguh Anda nekat yang nyata. Ustadz, dengarkan ya Pak Ustadz. Ya, Di dalam agama Baik. Islam dilarang mengucapkan Ya. assalamualaikum kepada non-muslim, betul?
Nggak salah saya. Bener nggak dalam agama Islam dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim? Nggak ada hadisnya itu. Baik, saya tampilkan hadisnya. Makanya saya bilang teman-teman ya, alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Namanya Coba saja aja Ustadz, dulu, sebentar. coba. Saya tunjukkan hadisnya. Saya pengen tahu. Tadi Anda minta hadis kan? Ya. Sabar Pak Ustadz, sabar. Anda kan tadi minta Ya, hadis. Saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan. Saya balikan kamera saya ya. Kita harus bersabar teman-teman. Karena tiap hari kita kedatangan pasien baru muslim ya. Oke. Ini Pak Ustadz dari rumahsyok.com. Ini website muslim. Itu haram mengucapkan salam kepada orang kafir nih judulnya. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya. Sekarang Tenang. Sekarang Tenang di dulu room- Pak Ustadz. di Pak room Ustadz, Anda banyak tenang, muslim tenang, nggak? tenang, di tenang. room. Tenang ya, saya bacakan Ya, hadisnya oke, dulu. siap. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah. Arabnya dong, Arabnya. Baca Arabnya. Berarti terjemahnya Jangan salah. baca. Berarti yang nerjemah ini salah. Baca Arabnya dulu. Oh, Ya, percuma Arabnya dulu diterjemahi. Sungguh biasa jurus muslim ngeles. Oke, sekarang gini. Coba, ya. Sekarang begini, saya tidak bisa bahasa Arabnya, saya tidak tahu bahasa Arabnya. Coba Anda bahasa Arabkan dan terjemahkan. Coba. Ya itu aja tulisannya aja kecil-kecil. Oke, gimana saya mau gedein, lihat? saya Gitu besarin. dong. Saya besarin. Coba. Nah, gitu. Waan terus. Baca. Kurang besar. Kurang besar. Nanti kalau besar-besar nanti meledak, Bang. Gimana Ustadz ini? Coba. Ya. Coba baca. Waan. Abi. Ubi. Mana Abi? Terus. Ubi. Buang-buang Uzal. durasi. Udahlah, ini kan sudah diartikan dari Abu Hurairah. Ini kan sudah diartikan. Kenapa sih kalian ngeles? Kita baca saja artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Ya. anhu, Rasulullah Ya. Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Tadi Anda mengucapkan salam kepada saya, sementara menurut Muhammad dilarang mengucapkan salam. Bahkan kalau Anda bertemu dengan mengucap orang salam Wahyudi atau Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Oke, saya tanya. Saya tanya ya, saya minta tapingnya yang muslim di roomnya Edis TV, angka 5, waktu 5. Coba. Kan lari kemana-mana kan? Jadi sekarang masihkah? Enggak, saya mengucap salam buat mereka. Oh, sekarang sudah Apa ngelem. yang mau Anda? Oh, ngucapin salamnya bukan kepada Anda tapi kepada penonton yang muslim, gitu. Sungguh nekat ya. yang nyata. Dengar Pak Ustadz, saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu gini. Untuk Anda saya ucapkan selamat malam. Tadi Anda ucapkan assalamualaikum, terus boleh mengucapkan, ditunjukin hadis ngeles. Tadi Anda bersikukuh mengatakan bahwa boleh mengucapkan salam, bahkan Anda menantang hadisnya mana. Tenang saja, muslim di sini nonton itu diem, mereka silent. Orang muslim yang nonton di sini itu mereka diem, mereka nggak ngetik apa-apa. Mereka memperhatikan dan belajar, menunggu-nunggu ustadznya datang untuk membantah argumen saya. Sekarang Anda sudah mengakui bahwa tidak boleh memberikan salam kepada non-muslim? Oke, saya terima ya. Oke. Saya Baik, kita lanjutkan ke berniat tema berikutnya ya. menyampaikan Salam. Baik, saya cuma niatnya salam saya buat kaum muslim ya. Tadi katanya Yang ada di room boleh. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Sip. Lanjut. Saya mau tanya, Anda kemarin main film nggak? Iya. Anda kemarin main film nggak di Malaysia? Main Saya film nggak pernah Walid. main film. Walid. Saya nggak pernah main. Kupikir Anda Walid Nggak yang pernah main main. film di Malaysia. Oke, baik.
Apa yang mau Anda Baik. sampaikan ini Ustadz? Silakan. Apakah Anda Ya, seorang bukan. Ustadz? Saya mau tanya. Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Ustadz? Saya Ustadz. Wish, Ya. berani dia mengaku Ustadz, teman-teman. Nah, makanya saya mau tanya. Silakan. Situ tadi berdebat dengan teman-teman saya Muslim. Saya cuma mendengar aja sih, pendengar. Saya cuma pendengar aja. Nah, sekarang yang mau Anda tanyakan itu apa ya? Silakan. Bahas tadi. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Kalau Nah, sekarang segini aja. Baik, jangan dibantah. gimana? Diam ya. Kalau firman Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah juru penyelamat. Ya, jadi dia bukannya Tuhan, Tuhan Muhammad, dia nggak ada namanya Tuhan. Oke. Dia hanya utusan. Sudah? Nih, Oke. Quran berbahasa apa? bahasa Arab. Oke. Ada nggak huruf Tuhan, Tuhan di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab? Tuhan ada. Coba nyimak pelan-pelan karena memang mereka ini teman-teman harap maklum. Gini, Quran tadi kan Anda bilang Muhammad bukan Ya. Tuhan. Betul? Utusan gitu. Oke. Kata Tuhan huruf T U H A N Huruf nggak ada. Tuhan. Ada nggak dalam Nggak Al-Quran? ada. Kalau huruf nggak ada. Nggak ada. Nggak ada huruf. Kalau begitu, kata Tuhan itu di dalam bahasa aslinya apa? Rob. Rob. Baik. Pertanyaan saya, secara kaidah bahasa atau di dalam Al-Quran, ada nggak Rob itu yang manusia? Nggak ada. Nggak Nggak ada di kok itu. Nah, Kalau saya tunjukkan di dalam Ya. Al-Quran bahwa kata Rob itu ditujukan kepada manusia gimana? ya itu pemikiran Anda itu. Pemikiran saya. Waduh, dan Iya. tiadalah kamu ini melainkan salah satu di antara orang-orang yang nekat. Baik. Nih, saya jelaskan lagi ya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Oke, baik. Ya kan? Tenang, Berarti jangan ke kalau situ dulu, Islam jangan melebar. Jangan melebar dulu. Kalau ada Baik. orang yang mengikuti setan, patuh, taat, Ya. tahluk, tunduk mengikuti ajaran-ajaran setan itu, melaksanakan perintah-perintah setan. Siapakah yang dijadikan oleh orang tersebut sebagai Tuhannya atau sebagai Robnya? Dia tidak menyembah setannya, tapi dia Tenang, saya ulang, punya tenang. iman. Tenang. Ya. Kalau ada seseorang dia mentaati setan, mengikuti setan, patuh, tahluk, tunduk, menjalankan perintah-perintah setan itu, maka siapakah yang sedang dia pertuhankan? Dia tidak menuhankan, tetapi dia menyesatkan, dia sesat di jalan setan. Berarti dia Anda tetap tak mempertuhan Allah. Tetap mempertuhan Allah. Berarti orang yang mempertuhan Allah taat, patuh, tunduk sama setan, betul? Itu jalannya, dia ambil jalan simpangnya. Memang mereka ini berat ini saudara-saudara. Dengar. Taruhlah ada seseorang bernama Udin. Oke. Nah, Si Udin ini dia patuh sama setan. Dia nggak patuh sama Allah. Dia mengikuti setan, dia nggak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah-perintah setan. Maka yang dipertuhan oleh Udin, yang dijadikan Rob oleh Udin, Allah apa setan? murtad, Yang dijadikan kafir. Rob Allah atau setan? Yang dijadikan Tuhannya dia tetapnya Allah. Oh, dong. berarti dia Kalau tetap dia mempertuhan itu- Allah. Berarti kesimpulannya, orang yang mempertuhan Allah adalah orang-orang yang patuh, taat, menjalankan perintah setan. Betul? Itu tidak. Itu Pusing nafsunya dia. lagi. Hasratnya dia. Aduh, pusing. Pala berbi.
Makanya saya bilang teman-teman, jangan harap kalau ngomong sama orang muslim dia akan jujur. Kan saya sudah pernah bilang, jika seorang Islam menjelaskan agamanya, di detik yang sama dia akan berbohong. Nih, udah ada tulisannya semua saya bikin. Sudah ada tulisannya semua saya bikin. Nih. Oh, bentar, bukan ini. Mana ya, sih? Allah mengutus setan. Mana sih ya? Benar nggak? Allah. Mana? Dia, coba dia. Bentar. mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Ini slogan saya. Ini adalah hasil dari saya ngobrol dengan orang Islam selama 13 tahun. Makanya saya bilang, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, saudara-saudara, percayalah, di detik yang sama itulah dia akan menipu Anda dan dia akan menipu dirinya sendiri. Sungguh itu adalah fakta yang nyata. Gimana? Apa yang mau diharapkan kalau Anda sudah membohongi diri sendiri? Coba katakan sekali lagi. Orang yang mempertuhan Allah adalah orang yang menyerahkan ketaatannya, ketaklukannya, ketundukannya kepada setan. Silakan ungkapkan itu. Ya. Kalau saya terus terang tidak tunduk sama setan sih. Saya tidak bilang Anda. Kalau ada orang, taruhlah misalnya Fulan. Ya, Oke, si Fulan tahluk, tunduk, patuh mengikuti iblis. Berarti siapa yang dipertuhan oleh si Fulan? Lakum dinukum waliyah. Lakum dinukum waliyah. Makin panjang jenggotnya, kata Akil Sirak, makin Oke lah ya, mohon maaf ya, Pak Ustadz. Kita permisi dulu, ya Pak Ustadz ya. Saya cuma mau bilang begini Pak Ustadz, begini. Kita ini, manusia ini pesan saya kepada Anda ya. Kita ini harus patuh, tunduk, mengikuti Yesus. Supaya kita ini menjadi orang yang benar. Supaya kita ini kembali kepada fitrah kita, maka kita harus menjadi seperti Yesus. Mengikuti teladan yang telah dilaksanakan oleh dia, yang telah ditinggalkan. Jangan ngikutin Muhammad. Iya, itu jalan menuju. Iya, jalan menuju Bapa di surga. Jalan menuju kepada hidup yang kekal. Jalan menuju Bapa di surga, di sampingnya neraka. Sampingnya. Jalan menuju. Teman-teman, tahu nggak teman-teman? Saya itu jarang memberitakan firman Tuhan kepada orang yang dia masih terikat sama dogma Muhammad. Biasanya nggak masuk itu barang, gitu loh. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik, maka penerimanya itu harus bersih dulu. Makanya saya sering mengajak dia itu dulu, waras dulu. Nah, ketika waras baru dia saya berikan firman Tuhan. Begitu loh ya. Jadi pesan saya begini, Ustadz Eri. Ya, kamu mau pesan saya kepada Anda begini, Ustadz Eri, pesan saya begini. Jika Anda mengikuti Yesus, maka Anda akan menjadi orang baik. Jika Anda mengikuti Muhammad, maka Anda akan jadi seperti Muhammad. Kerjanya memerangi manusia. Loh, nggak percaya? Sekarang saya tanya, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, betul nggak? Pada kaum kafir. Iya, dia diperintahkan untuk memerangi manusia kan? Pada kaum kafir. Iya. Pada kaum kafir. Kalau tujuannya apa? Ya itu hanya untuk kaum kafir. Iya, tujuannya apa Muhammad memerangi manusia? Sampai apa? Tujuannya dia merubah orang kafir itu di jalan yang lurus gitu loh, bukan di jalannya. Jalan yang lurus itu jalan yang pergi ke Arab lempar-lemparan batu itu. Itu jalan yang lurus. Ya. Bingung dia. Baru mau coba jelaskan. gini, saya mau dulu klaim kalian ini. Kalian kan sering bilang jalan yang lurus, jalan yang lurus. Sementara kalian sampai detik ini masih minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus.
tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Betul nggak kalian masih minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus? Bener. Bagaimana kalian mau tahu jalan yang lurus? Kalian aja minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Iya, itu kan berdoa itu. Tahu kan kalian? Oke. Apakah ini jalan yang lurus? Sebentar. Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus itu adalah ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepada kalian. Inikah yang kalian maksud jalan yang lurus? Sabar ya. Saya akan balikan kamera saya. Nih. Apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus? Bentar. Astagfirullah. Nih, perhatikan. Apakah ini jalan yang lurus? Kafir. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan? Wah, itu memang ajarannya. Muslim main lempar-lemparan. Nih. Apakah ini jalan yang lurus? Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus ini adalah jalan yang main lempar-lemparan batu ini ke Arab Saudi? Berapa banyak orang Indonesia, dengar, berapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudaramu dan saudara-saudara saya yang menjual tanahnya untuk main lempar-lemparan batu begini? Kamu jual sebidang tanahmu, pergi ke Arab untuk lempar-lempar batu begini. Lempar. Itu namanya lontar jumroh. Mengapa kamu menjadi tukang lempar-lemparan batu? Apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus? Inikah jalan yang lurus? Ya, itu namanya lempar jumroh itu, bodoh. Orang haji. Buat apa batu dilemparin? Itulah. Iya, buat apa batu dilemparin? Batu banyak di samping rumah. La ilaha illallah. Nekat yang nyata. Nih, tidak cukup mereka main lempar-lemparan batu. Nih. Apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus ini? Nyium-nyiumin batu ini. Yang sebongkah batu, injek-injekan, desak-desakan ini, nyium-nyium batu. Ini jalan yang lurus ini? Iyalah. Karena orang hukum wajibnya haji ya seperti batu dilempar-lempar, batu dicium-cium. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. Orang haji. Noh, lihat itu, batu dicium-ciumin. Hei, domba yang tersesat. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya batu dicium-cium? Apa manfaatnya batu dilempar-lempar? Nah, itu hukumnya haji. Iya, manfaatnya apa? Manfaatnya? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu manfaatnya. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya ini? Saya gini-giniin, manfaatnya apa? Ini begini-begini, manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya selain daripada mubazir. Menurut Al-Quran. Orang itu ada manfaatnya, ngapain? Nah iya, kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Sudah, lari, takut sama istri dia, saudara-saudara. Suami takut pada istri. Lari dia, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Ini nggak tahu cara turun. Iya, ya. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus.
Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.